Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sekarang ini kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar kebenaran sabda-Mu, nyatakanlah kebenaran firman-Mu kepada kami. Kami mohon ini semua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari kitab Yeremia pasal yang pertama ayat yang ke-7. Janganlah engkau berkata, aku ini masih muda, sebab kepada siapapun engkau kuutus, engkau harus pergi, dan apapun yang kuperintahkan, engkau harus katakan. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita menceritakan bagaimana panggilan Tuhan bagi Yeremia sebagai orang muda untuk menjadi nabi Tuhan yang diutus untuk menyampaikan suara Tuhan kepada umat. Dan memang secara budaya pada waktu itu, dalam budaya Yehuda kuno, usia dan status sosial seseorang itu akan menentukan dia layak atau tidak layak dia berbicara. Ketika seseorang itu usianya masih disebut muda, dia tidak layak untuk menyampaikan pendapat dan bersuara di publik. Demikian pula orang yang status sosialnya itu rendah, maka suaranya menjadi nyaris tidak terdengar dan sering diabaikan. Dan kalau kombinasi dua-duanya itu sudah sangat pasti. Usianya masih muda, berasal dari status yang rendah, sama sekali tidak memenuhi syarat untuk bersuara, menyatakan pendapat, dan menyampaikan sesuatu. Dalam konteks itulah, maka Tuhan menguatkan hati atas panggilannya bagi Yeremia. Janganlah engkau berkata, aku ini masih muda, sebab kepada siapapun engkau kuutus, engkau harus pergi, dan apapun yang kuperintahkan, engkau harus katakan. Itu sangat jelas pesannya buat Yeremia. Apa yang bisa kita pelajari dari teks kita? Yang pertama, kita belajar apa yang disebut dengan Allah tidak memanggil yang siap, tetapi Allah menyiapkan yang dipanggil. Ini kalimat penting. Allah akan menyiapkan kita yang dipanggil dalam pelayanan, siap untuk melayani, maka Tuhan akan mempersiapkan kita setelah kita menyatakan kesediaannya. Dalam banyak pelayanan, dimulainya dari kesiapan dulu. Saya belum siap, masih ada ini, ada itu, alasan dan macam-macam. Dan sampai kapanpun selalu saja alasan itu pasti ada. Yang muda dipanggil bilang saya belum berpengalaman. Yang senior yang sudah berpengalaman dipanggil saya sedang sibuk luar biasa. Ketika sudah pensiun mau dipanggil bilang saya sudah tua, banyak sakit-sakitan dan macam-macam. Artinya kita akan punya banyak alasan ketika menunggu kesiapan. Tetapi percayalah, Tuhan akan panggil kita, siap tidak siap, dipanggil, menyatakan sedia, dan Tuhan akan memperlengkapi kita di dalam proses kita melayani pekerjaan Tuhan. Kiranya sahabat mengerti ini dan bersedia untuk dipanggil melayani pekerjaan Tuhan. Yang kedua yang boleh kita hayati adalah frase yang mengatakan, kepada siapapun aku mengutus engkau, engkau harus pergi. Kepada siapapun, bayangkan. Kepada siapapun. Mau kepada raja, mau kepada imam,
mau kepada bangsa yang keras dan tegar tengkuk, bangsa yang dia layani oleh Yeremia itu siapapun. Jadi kepada siapapun. Otoritas Allah melampaui semua otoritas itu. Maka kita harus bersedia menyuarakan suara Allah kepada siapapun. Tidak boleh berubah sikap, tidak boleh berbeda respon kepada satu orang kepada yang lain. Harus bersikap konsisten, karena itu panggilan Tuhan. Termasuk juga sahabat, kita dipanggil untuk ramah pada siapapun, dipanggil untuk menyatakan kasih pada siapapun. Bukan kepada yang kaya kita akan lebih lembut dan hormat, kepada yang miskin kita bentak-bentak, sama sekali tidak ya. Harus sama diperlakukannya, sikap hatinya yang sama. Dan yang berikutnya lagi yang boleh kita hayati adalah frase yang mengatakan apapun yang kau perintahkan, engkau harus katakan. Jadi tugas dari Nabi adalah menyatakan kehendak Allah. Kalau Tuhan mengatakan A kepada orang yang bernama X, ya harus A kepada X itu. Kalau Tuhan mengatakan B kepada orang yang bernama Z, dia harus juga melakukannya. Maka itu penting untuk dihayati dan dihidupi. Maka Yeremia dipanggil bukan untuk memanipulasi kehendak Allah, tetapi menyatakan dengan jujur apa yang harus dikatakan kepada siapapun, dan mengatakan dengan terus terang kepada mereka apa yang didengar dari Tuhan. Tidak memperlunak pesan, menghibur yang palsu, menyesuaikan dengan selera pendengar, maka sebenarnya esensinya sebenarnya kita dipanggil untuk melayani Tuhan, bukan untuk melayani manusia. Kita semua dipanggil untuk mencari tahu apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan bukan soal apakah manusia senang atau tidak senang. Itu bukan yang kita layani. Sehingga kita terus mencari kehendak Allah, mencari kebaikan Tuhan yang harus kita nyatakan bagi dunia ini. Kiranya kita mampu mengerjakannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampun orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan yang memanggil akan memperlengkapi saudara dalam setiap pelayanan yang saudara kerjakan. Kasih dan damai-Nya ada pada setiap saudara. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.